Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Sahabat, pada bagian ini saya hanya ingin berkisah tentang pertemuan saya tadi dengan Pak Sukamto. Pak Sukamto seorang penyandang stroke yang saat ini kondisinya terlantar. Hidup sebatang kara, tinggal di Bilangan Condet, Jakarta Timur. Tadi saya berkunjung ke rumahnya dan saya menyaksikan sendiri kondisinya sangat memprihatinkan. Sahabat, Pak Sukamto adalah subscriber YouTube saya. Pak Sukamto sering melihat konten-konten yang saya upload di YouTube. Dan kemudian beberapa hari ini dia sangat mengharapkan saya bisa berkunjung ke rumahnya. Alhamdulillah tadi saya sempatkan untuk berkunjung ke rumahnya. Saya naik LRT dari Bekasi Barat, stasiun Bekasi Barat, turun di Cawang, kemudian saya sambung dengan Grab motor ke rumahnya di Bilangan. Dan saya sangat terkejut sekali melihat kondisi rumahnya yang tidak saya pernah bayangkan sebelumnya, bahwa di Jakarta masih ada orang yang tinggal di tempat seperti yang Pak Sukamto tempatkan tadi. Pak Sukamto tinggal di pinggir Kali Ciliwung dan tentu sangat berbahaya, terutama bila di musim hujan di mana air Ciliwung meluap. Dan dia bercerita bahwa ketika air Ciliwung meluap itu sampai ke tempat tidurnya dan dia hanya pasrah, matilah ya. Tetapi Pak Sukamto ini sangat bersemangat hidupnya dan dia masih tetap ingin mendapatkan perbaikan dalam kehidupannya. Dia tetap semangat dan karena itu dia berharap dan dia mencoba untuk menghubungi saya. Alhamdulillah saya berhasil mencapai rumahnya hari ini dan dapat menyaksikan keadaannya. Beberapa kisahnya akan saya sampaikan di YouTube ini. Hari ini tanggal 30 Mei 2024. Saya menggunakan LRT dari stasiun Bekasi Barat menuju ke rumah Pak Sukamto di Bilangan Condet di Balai Kambang. Pas di depan Balai Rakyat, masuk ke dalam gang atau di belakang Masjid Darussalam. Saya datang adalah untuk memenuhi keinginan Pak Sukamto agar saya bisa datang mengunjunginya. Dan saya hari ini ingin mengunjunginya. Saya turun di stasiun Cawang dan kemudian melanjutkan naik ojek ke rumah Pak Sukamto di Condet. Sudah sangat lama saya tidak ke Condet, padahal wilayah itu dulu adalah tempat yang saya lintasi ketika saya masih dinas di The Australian Lobby Group di Jalan Fatmawati, karena ketika itu saya tinggal di Cibubur. Nah, inilah kondisi tempat tinggal Pak Sukamto. Masuk gang pas di belakang Masjid Darussalam atau di depan Balai Rakyat Balai Kambang Condet. Mari kita ikuti ceritanya. Bawa aja motor sana, Pak. Bawa ke sana yuk. Ayo.
Turun. Ya Pak ya, kayunya udah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Itu bagus kenapa? Ya, salam lo. Bisa Pak, tangan ini bisa Pak. Kalau buat angkat Pak Akuan nih, coba tuh ambil kuatnya. Udah. Oh bisa kuat ya. Ya kuat Pak, ini kan masih kuat Pak. Tuhan kesimbangan kita nggak punya Pak. Kita udah pengen pulang kampung aja hidup Pak. Pengen pulang kampung, mata mana kemudian Pak kita apa anak saya. Pengen pulang kampung. Iya. Assalamualaikum sahabat dimanapun saja berada. Saat ini saya sedang berada di rumah Pak Sukamto. Pak Sukamto ini seorang yang sedang mengalami stroke. Sudah berapa tahun Pak? Udah 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun. Bukan udah tahun Pak. Kita stroke pertama aku Agustus 2018 Pak. 2018. Tapi yang pertama bisa berangkut Mas. Bisa berangkut Pak. Pertama kedua itu. Jadi 6 tahun. Jadi 6 tahun ya. Jadi 6 tahun Pak sahabat Pak Sukamto. Dan sekarang Pak Sukamto ini dalam posisi terlantar, saudara-saudara. Beliau terlantar, tidak terurus. Mungkin kita akan bisa menolong Pak Sukamto seandainya ada orang baik untuk menolong beliau. Beliau hanya punya keinginan untuk pulang kampung Pak ya? Iya Pak. Pulang kampung di mana Pak? Kudus Pak. Di Kudus ya? Iya. Di sana masih ada keluarga? Masih ada Pak. Ada saya kan 3 Pak. Laki 1, perempuan 3 Pak. Laki 1, perempuan 3 ya? Mereka masih mau ngurus di sana ya? Masih mau ngurus Pak, masih ya, jadi gitu. Pak Sukamto ini dulu adalah sopir bis malam dari Jogja, Temanggung Denpasar ya Pak ya? Denpasar Jakarta ya? Iya. Kemudian menetap di Condet ini. Kemudian terkena stroke, dan setelah terkena stroke beliau digugat cerai oleh istrinya, dan sekarang beliau tinggal di pinggir kali apa ini Pak? Kali Ciliwung Pak. Kali Ciliwung, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Punya anak 2, yang 1 tidak pernah menengok anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga. Tinggal di mana anak laki-lakinya Pak? Dia beli rumah sendiri di Bapak, beli rumah sendiri. Sudah punya rumah sendiri di Depok ya. Jadi Pak Sukamto ini setiap hari diantar makan oleh anaknya Pak ya? Anak yang perempuan Pak. Anak yang perempuan setiap jam 12 sama jam 8 malam. Jam 8 malam. Dan Pak Sukamto tidak bisa keluar dari area ini karena tidak jalannya kayak gitu, jalannya nggak memungkinkan. Jalannya tidak memungkinkan, dan apalagi musim hujan, rumahnya ini banjir. Jadi Pak Sukamto sudah pasrah saja menerima keadaan, dan keadaannya sangat memprihatinkan. Nah, kita mau coba mewawancarai beliau sebisanya karena kondisi rumah yang sangat sempit dan tidak mungkin kita melakukan seperti tanya jawab podcast. Jadi kita mau tanya saja apa yang menjadi keluh kesah Pak Sukamto. Barangkali sahabat bisa menolong. Nanti alamatnya saya berikan di sini. Dan Pak Sukamto adalah orang stroke terlantar, dan banyak orang-orang yang stroke terlantar, dan kemudian kita temukan Pak Sukamto ini. Barangkali ada
sahabat, saudara-saudara di luar sana yang mempunyai jiwa yang murah untuk dapat menolong beliau. Engkau dulu terkena stroke disebabkan oleh apa? Karena beban hidup terlalu berat, Pak. Beban pikiran. Kenapa beban pikiran apa? Karena petang ini, Pak, kita punya angsuran mobil, terus punya angsuran bank juga, Pak. Angsuran bank. Punya angsuran bank. Yang utang di finansial juga kabur sama Abi itu dia. Pak Sukamto, ada orang utang sama Pak Sukamto dan dibawa kabur. Itu menjadi beban pikiran ya? Iya, Pak. Kemudian Pak Sukamto juga punya cicilan utang di bank yang harus dibayar. Ya, itu utang itu citi finansial, Pak. Siapa kita punya angsuran mobil juga, Pak. Ya. Jadi itu yang menjadi beban pikiran dan stres ya. Benar kita kerja dulu 4 jam non-stop, Pak. Benar-benar kita aja tidur jalan, Pak, tidur saya. Mungkin kecapean kali, kurang tidur ya. Kurang tidur lah, Pak. Kurang tidur. Itu adalah kurang tidur, kurang istirahat, Pak. Terus kita dulunya juga hidupnya kita salah, Pak. Coba tulis malam, Pak. Capek tidur, ajar kating day, capek tidur terus, Pak. Ya, itu. Pak Sukamto. Ya, Pak Sukamto dulu kerja sebagai sopir. Ya, Pak. Sopir malam. bis malam ya. Ya. Jakarta, Jogja, Jakarta, Bali. Dan kemudian seperti yang Pak Sukamto katakan, Pak Sukamto istrinya menggugat cerai ketika Ya, Pak karena Sukamto. kita stroke, Pak. Jadi dia menggugat cerai, Pak. Pak Sukamto terkena stroke pertama tahun 2018 Ya, ya. betul. Kemudian Pak Sukamto sempat dirawat di rumah sakit. Mas Rabu sebentar, Pak. Kan pakai BPJS, Pak. Kena stroke pertama tuh di rumah sakit kuat 14 hari, Pak. Tapi kita terus gak lama dipulangin, Pak. Kayak gak apa-apa lah, itu pulangin kan itu, Pak. Di rumah sakit mana? Pasar Rebo, Pak. Pasar Rebo. Dipulangin karena Pak Sukamto tidak punya uang. Bukan gitu, Pak. Kita kan pakai BPJS, Pak. Udah katanya dipulangin gak apa-apa gitu kan. Iya. Karena jadi kan terus gak bisa sembuhnya nggak bisa, Pak. Jadi kita pasar aja gitu, Pak. Terus sekarang Pak Sukamto bisa jalan. Ya jalan dikit-dikit, Pak. Bisa jalan 5 meter. Berhenti 5 meter pegangan gitu, Pak. Stroke udah berapa kali? Udah ketiga ini, Pak. Pertama, kedua kita masih bisa nyoba rangkot, Pak. Nyoba rangkot 06 Cilitan Kampung Tengah, Pak. Masih bisa, Pak. S15 Pasar Minggu, Pasar Jantung sama masih bisa, Pak. Jadi sebelum stroke kedua. Sebelum stroke kedua, kita stroke pertama masih nyopir Pasar Minggu di Jantung. di jantung. Yang kedua masih nyopir lagi, Pak, pindah lagi ke Cilitan Kampung Tengah, Pak. Kampung Tengah. Jadi ketika stroke pertama, kedua kita masih bisa nyopir. masih bisa nyopir ya, masih bisa nyopir angkot ya. Iya. Kemudian setelah serangan ketiga, Bapak udah nggak bisa sama Nggak bisa sekali. ngapa-ngapain, Pak. Ngapain? Jalannya nggak bisa, Pak. Jalannya nggak bisa. Terus digugat cerai sama istri Sama di saya, Pak. setelah berapa stroke ketiga? Ketiga nih, Pak. Ketiga, Pak, kita juga cerai, Pak. Dia kan mengajukan cerai ke pengadilan, Pak. Ya kita lihat, Pak, kita ngapain? Oh, kita nggak bisa hanya duit ya, Pak. Malum lah gitu. Terus anaknya yang laki-laki umur berapa sekarang? Udah kerja, Pak. Udah kerja. Dia udah kerja. Dan dia nggak peduli dengan Nggak Bapak. peduli, Pak. Kita minta apa? Amnodipin yang dibeli, Pak, per bulan-bulan, Pak. Amnodipin kan berapa murah, Pak. Murah. 1,2 Kok nggak dibeliin, Pak? Udah berapa bulan? Udah ada 4 bulan, Pak. 4 bulan nih dari April udah bulan kan, Pak? Udah nggak dibelikan. Udah Terus, bulan yang peduli dengan Bapak Sukamto ini anak perempuannya. perempuan saya, Pak. Anak perempuannya punya keluarga. Punya keluarga, Pak. Itu ntar di belakang tuh, Pak. Ntar gua Kontrak di belakang. Suaminya kerja di mana? ojek online, Pak. Ojek online ya. Cukup berat juga ya. Berat juga, Pak. Makanya kita pikiran saya gini, Pak. Daripada kita beratin anak, coba tuh bilang kayak gini. Yang lagi sama kita nggak peduli, Pak. Makanya kita gimana ya, Pak? Suka nangis sendiri, Pak. Saya gimana gitu. Ya artinya Bapak juga sama anak perempuannya juga kasihan. Kasihan, Ya? Pak. Karena beban ekonomi Ya. juga ya. Udah Terus lancar.
lancar mengantar makanan di setiap jam 12 siang. Lancar Pak, cuman kita pengen makan itu Pak. Sama sekali Pak, kita kan orang tua kan Pak ya, kita buang air besar susah gitu. Karena orang malah nggak dikasih pisang atau apa, nggak dikasih sama sekali. Kita nggak pernah beratin Pak. Cuman Jadi artinya Bapak keinginan-keinginan Bapak tidak mungkin nggak terpenuhi pernah ya? Pak. Karena ekonominya juga Iya. ya, ekonomi anak ya. Jadi makanan yang diantar setiap hari apa aja? Ya kayak apa sih Pak namanya ya Nasi, nasi sama urap kayak gitu aja Pak. nasi urap, Tempe tahu kayak tempe gitu. tahu gitu ya. Ya itu justru yang menyebabkan Pak Sukamto kelihatan sehat karena makanannya terjaga juga sih sebetulnya. Ada hikmahnya juga. Karena kalau Pak Sukamto makan enak-enak juga berat nanti jadinya. Kita anak tes yang aku gini Pak, disulang Pak. Iya, iya. Nggak Artinya, bener-bener lah Pak, nggak apa-apa lah. Daripada kena kencing manis Pak, diabetes itu kan kita malah susah Pak. iya malah susah. Sekarang yang dirasa apa aja? Ya kita kayak nggak bisa jalan gimana Pak. Naikin dia Pak, pegangan Pak nih. Nggak usah dicontohin. Jadi bisa jalan tapi Bisa merayap. jalan Pak, tapi pegangan dulu turunnya Pak. Nanti turun pegangan lagi 5 meter, 5 Oh iya. meter gitu. Jadi kalau mau BAB ke bawah, Bawah itu Pak, turunnya bawah ada Pak. ke Sama- sungai. Bukan sungai, ke bodong. Oh iya. Itu Pak turunan tuh ada tempat duduk karena ada Pak. Semua pegangan tuh yang duduk Pak. Untuk Pak kita maju. Alhamdulillah Bapak masih bisa Cepok diri ya Pak. membersihkan sendiri. Makan diri masih bisa Pak. Masih bisa. Cuman Pak Kamto masih semangat ya. Masih semangat lah Pak kita. Semangat. Masih semangat. Cuma sekarang Pak Kamto punya keinginan hanya untuk bisa Pulang ke Jawa Pak. pulang ke Jawa ya. Kita kan Jadi keinginan Bapak ini ingin pulang ke Kudus. pulang ke Udus Pak. Sama di laki saya itu minta duit saya Pak di Ponorogo, tak buat kredit mobil Pak. Gitu. Bapak punya piutang, punya tagihan. Punya tagihan Pak, tagihan 50 juta, cuma 25 juta, 50 juta dulu Pak. 50 juta. Pulangin jadi 25, terus kita buat nyaur apa buat makan Pak sama kita saya itu Pak. Ya artinya kalau Bapak pulang ke Kudus, mudah-mudahan Bapak bisa hidup normal ya. Ya menonal aja Pak. Kalau kayak gini, saya nyopir sini masih bisa Pak. Ya, ya. Kita kan memang nyopir masih bisa Pak. Nyopir apa saya cuacanya Pak. Timbang jalan pakai mobil gitu kan. Nah sekarang kenapa nggak pulang ke Kudus? Nggak ada yang kasih ongkos atau gimana? Dan saya songos Pak. Nggak ada yang ngasih ongkos? Nggak sama sekali Pak. Nggak ada yang nganter pula ya? Ini untuk pulang nggak ada. Nanti cuma kamu biar kita bisa minta orang perumahan saya Pak. Suruh nganterin ke besok banyak biarlah Pak. Nganterin ke Cisalak aja Pak. Kesimpangan kan itu kan ada bis Pak. Kita naik bis itu ke Kudus itu Pak. Kalau nggak ada sinar rumah saya Pak. Cantika itu. Rumah saya deket Pak. Paling 5 menit, 10 menit lah dari rumah saya ke Cantika. Bapak dulu kerja di perusahaan bis apa? Safari Dharma Raya. Safari Dharma Raya. Dharma Raya. OBL. Kantornya di mana? Temanggung Pak. Jalan Diponegoro. Temanggung ya. Ya, jadi itu sahabat semua ya. Pak Sukamto ini hanya ingin dipulangkan ke Kudus lah. Kudus. Ya, mudah-mudahan Pak Kamto ada yang sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang mendengar dan bermurah hati. Ibu kenal dengan Pak Sukamto? Iya kenal, saya tetangga Pak Sukamto dulu pertama sopir Metro Mini. Karena dia punya rezeki, punya mobil bak itu Pak, buat narik kayu, rosok apa disuruh-suruh orang itu. Terus dia sakit, sampai sekarang sudah ada 3 tahun. Dulu pernah minta-minta kemana, ke Jatinegara, ke Pasar Rebo, kemana gitu Pak. Sekarang sudah nggak bisa jalan, jadi dia di rumah. Ya kalau makan dikasih anaknya yang namanya Mewah. Terus itu sekarang di situ, kemarin banjir aja takut kita Pak kalau sampai longsor siapa yang nolongin dia, air udah gede. Nah kalau dia mintanya pulang Kudus ya alhamdulillah kalau ada yang menolong Bapak, ya syukurlah kalau dia mau pulang Kudus
keluarganya biar bisa ngurusi gitu ya Pak, kasihan dia. Gitu cukup. Anaknya enggak, anak istrinya nggak mau tahu, cuma Kalau- anak perempuannya. Kalau anaknya itu, anak perempuan itu ngirim nasi setiap hari. Terus kalau anak cowok jarang ketemu. Kalau istri katanya sudah cerai Pak di waktu dia sakit itu. Tahunya kita gitu ya Pak ya. Itu. Jadi Terus pemerintah daerah nggak ada yang perhatiin? nggak ada, Pak RT juga nggak pernah turun, nggak pernah apa-apa ya. Kadang-kadang orang kayak Bu Asih, istrinya Pak Sigit tentara itu kadang-kadang ngasih. RT 1 namanya Gatot itu orang Semarang, kadang-kadang nganterin apa gitu, karena kita nyapa dia kalau ada sisa apa aja tolong kasih Pak Sukamto, aku gitu Pak. Jadi wes sayang banget kita ya, bagaimana ya Pak, kalau kita nolong sepenuhnya kan nggak bisa ya Pak ya, apalagi dia cowok kita cewek ya, paling suami kadang-kadang itu Pak Keng kasih apa, Pak Keng pengen kopi kasih kopi, pengen mie rebus, dulu pernah makan mie rebus mungkin sekarang nggak pernah ya Pak, mungkin kangen gitu, kadang-kadang aku kasih, dia teriak-teriak kasih cabai yang potong-potong Bu itu ya, aku kasih. Tapi kalau dia ntar kalau sudah nggak bisa jalan itu loh Pak, saya ngerinya itu air nggak ada Pak, Air nggak ada nggak sama pernah sekali. mandi, nggak pernah mandi Pak. Kalau dulu masih bisa jalan ke sini Ninda Pak, sekarang nggak bisa, jadi nggak pernah sentuh air dia sekarang. Sudah ada 3 bulan ini Pak, total tanpa mandi.